Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul proses dan biaya produksi. Di sini beranggotakan saya sendiri Dani Ramdhani selaku moderator dan ada Dera Aryani selaku pemateri pertama dan Della Cornelia sebagai pemateri 2. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan disampaikan oleh Dera Aryani. Kepada Dera Aryani, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian produksi. Pengertian produksi, di dalam pengertian sehari-hari, produksi diartikan sebagai suatu kegiatan yang menghasilkan barang. Produksi adalah sebuah transformasi atau pengubahan faktor produksi menjadi barang produksi, atau suatu proses di mana masukan diubah menjadi luaran. Kita berusaha untuk mencapai efisiensi produksi, yaitu menghasilkan barang dan jasa dengan biaya yang paling rendah untuk jangka waktu tertentu. Efisiensi dari proses produksi itu tergantung pada proporsi masukan yang digunakan, masing-masing masukan untuk setiap penggunaannya, dan perbandingan antara masukan-masukan atau faktor-faktor produksi. Yang B yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi adalah sehubungan antara input dengan output yang dihasilkan dalam satu periode atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang dan jasa. Fungsi produksi disederhanakan hanya tergantung pada dua input, yakni modal atau yang disebut dengan rumus K dan tenaga kerja atau rumusnya L, sehingga dapat diformulasikan menjadi Q sama dengan F dikali K kali L, atau kurva isokuan adalah kurva yang menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Semakin kurva isokuan menjadi titik nol, maka jumlah input semakin besar dan jumlah output akan semakin besar pula. Sebaliknya, dan apabila kurva isokuan mendekati titik nol, maka jumlah dari input semakin kecil dan jumlah output juga akan semakin kecil juga. Yang ketiga yaitu produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang. Jangka pendek yaitu jangka waktu di mana sebagian besar faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Dan jangka panjang yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan biaya produksi dalam jangka waktu yang pendek. Kalau dalam jangka pendek ada faktor produksi tetap dan faktor produksi berubah, maka dengan sendirinya biaya produksi yang ditimbulkan oleh proses produksi juga menyangkut biaya tetap dan biaya variabel. Yang dimaksud biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak tergantung dari banyak sedikitnya jumlah output. Bahkan bila untuk sementara produksi dihentikan, biaya tetap harus tetap dikeluarkan dalam jumlah yang sama. Yang termasuk dalam biaya tetap ini misalnya gaji tenaga administrasi, penyusutan mesin, penyusutan gedung dan peralatan lainnya, sewa tanah, sewa kantor, dan sewa gudang. Dalam jangka biaya tetap ini akan mengalami perubahan biaya produksi dalam jangka panjang. Sebagaimana telah dikemukakan dalam konsep produksi jangka panjang, bahwa dalam produksi jangka panjang semua input diperlukan sebagai input variabel, jadi tidak ada input tetap. Maka dalam konsep biaya jangka panjang, semua biaya dianggap sebagai biaya variabel atau variable cost. Tidak ada biaya tetap dalam perusahaan. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor-faktor produksi yang akan digunakan oleh perusahaan. Jangka panjang yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlah dari faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan dapat ditambah apabila memang dibutuhkan. Demikianlah materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Dara Aryani sebagai pemapar materi 1. Selanjutnya, pemaparan materi 2 yang akan disampaikan oleh Della Cornelia. Kepada Della Cornelia, saya persilakan. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu di sini tentang pengukuran produktivitas. Nah, pengukuran produktivitas ini dapat menggunakan satuan ukuran moneter dari output dan input seperti rupiah, dolar, dan lain-lain, atau satuan ukuran fisik dari output dan input seperti panjang, berat, dan lain-lain. Yang pertama di sini ada produktivitas parsial. Produktivitas parsial ini merupakan metode pengukuran produktivitas dari salah satu faktor atau masukan output yang digunakan untuk menghasilkan keluaran output faktor atau masukan input tersebut. Misalnya tenaga kerja, bahan baku, energi, modal, dan input yang lain. Yang kedua ada produktivitas total, merupakan metode pengukuran produktivitas dari semua faktor input yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam produksi. Yang pertama di sini ada biaya total, merupakan jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua ada produk rata-rata, yaitu biaya tetap rata-rata adalah hasil bagi antara biaya tetap total dan jumlah barang yang dihasilkan. Average cost merupakan biaya per unit yang akan ditempatkan dengan cara membagi total pengeluaran dengan jumlah output produksi. Yang terakhir ada biaya marginal, yaitu tambahan biaya yang disebabkan karena tambahan satu unit produksi. Nah, yang selanjutnya ada peran manajer dalam proses produksi. Yang pertama ada peran manajer ini termasuk jantung perusahaan. Nah, manajer produksi ini memiliki beberapa tugas yang tentunya berkaitan dengan proses produksi dalam perusahaan. Yang pertama ini memastikan proses produksi berjalan dengan baik. Yang kedua ada merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi strategi produksi. Yang ketiga memimpin tim produksi. Yang keempat mengarahkan peneliti terkait proses produksi. Dan yang kelima mengontrol dan mengawasi menggunakan bahan dan alat produksi. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Della Cornelia sebagai pemapar materi yang kedua atau materi yang terakhir. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.